Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Latif Rifai dari kelas MJ 301. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Ujian Kedaulatan di Blok Ambalat, Analisis Strategi Pertahanan dan Diplomasi Indonesia dalam Merespon Klaim Teritorial Malaysia pada tahun 2005-2009. Untuk latar belakang dan fokus masalah, sengketa Blok Ambalat merupakan salah satu ujian kedaulatan terbesar Indonesia pasca reformasi. Konflik ini dipicu oleh klaim sepihak Malaysia berdasarkan Peta 1979 yang bertentangan dengan UNCLOS 1982, hukum laut internasional yang menjadi landasan utama Indonesia sebagai negara kedaulatan. Ketegangan semakin memanas karena wilayah Ambalat kaya akan potensi minyak dan gas. Penelitian ini berfokus pada tiga hal. Yang pertama adalah konflik dari sisi hukum dan ekonomi. Yang kedua adalah evaluasi strategi dual track Indonesia yang menggabungkan kekuatan militer dan diplomasi. Dan yang ketiga adalah implementasi kasus ini terhadap pendidikan dan kewarganegaraan. Temuan utama, dinamika sengketa dan strategi dual track pada periode 2005 hingga 2009 diwarnai eskalasi militer yang sangat intens, mulai dari insiden saling kejar antara KRI Untung Senopati dan kapal Malaysia pada tahun 2005, dugaan pelanggaran wilayah udara oleh jet tempur FE-18D Malaysia pada 2007 hingga aksi simbolik penurunan pelang batas oleh TNI di Karang Unarang. Menghadapi situasi ini, Indonesia menerapkan strategi dual track secara stimulan. Yang pertama adalah jalur hard power, yaitu melalui TNI AL dan AU. Dikerahkan secara masif untuk melakukan patroli rutin dan show of force sebagai bentuk defense atau pencegahan. Yang kedua adalah jalur soft power. Pemerintah aktif melakukan proses diplomatik, menggugat melalui kerangka hukum UNCLOS dan terus mengupaya perundingan bilateral dan di tengah kebuntuan. Strategi ini terbukti efektif untuk mengelola konflik agar tidak meledak menjadi perang terbuka. Meskipun penyelesaiannya batas maritim secara definitif belum tercapai hingga kini. Lalu, analisis dan implementasi bagi pendidikan kewarganegaraan. Dari perspektif PKN, kasus Ambalat adalah laboratorium nyata yang memahami konsep abstrak seperti bela negara, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Dari segi bela negara, terbukti tidak hanya tugas TNI, tetapi tugas oleh diplomat, akademis hukum, dan masyarakat yang mendukung kedaulatan. Lalu wawasan Nusantara yang teruji sebagai prinsip dan pemersatu bangsa di tengah ancaman eksternal. Dan yang terakhir adalah ketahanan nasional, dibangun dari kombinasi kekuatan militer, keteguhan diplomasi, dan dukungan publik. Sayangnya pengajaran PKN selama ini cenderung teoritis. Oleh karena itu, integrasi studi kasus ini seperti Ambalat sangat penting untuk membangun civic literacy dan kesadaran krisis mahasiswa. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah sengketa Ambalat mengerjakan bahwa kedaulatan tidak cukup hanya dijaga dengan kekuatan militer, tapi juga butuh keunggulan diplomasi dan partisipasi seluruh elemen bangsa. Saya merekomendasikan tiga hal. Yang pertama adalah bagi pemerintah, percepat perundingan atas batas maritim dan jadikan pengamalan Ambalat sebagai doktrin pertahanan. Dan yang kedua adalah bagi dunia pendidikan, masukkan studi kasus geopolitik aktual ke dalam kurikulum PKM. Dan yang ketiga adalah bagi masyarakat, tingkatkan literasi maritim dan dukung kebijakan pemerintah secara konstruktif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.